Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan warga di Lombok Timur menerima bantuan pangan nasional. Pemuda di Mataram diringkus polisi karena merudah paksa teman wanitanya. Dampak El Nino, ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Tengah kekeringan. Pemuda berinisial W, 26 tahun, diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Mataram karena diduga merudah paksa seorang gadis. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kos di lingkungan Gebang Baru, Kecamatan Pagesangan, Mataram atas laporan orang tua korban. Polisi menyita ponsel pelaku sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka merudah paksa korban dengan iming-iming diajak jalan-jalan, namun justru diajak ke rumah kosnya. Ya, awalnya mereka ketemu melalui jejaring sosial. Nah, jaring sosial akhirnya bertemu, terus dijemput di rumahnya. Setelah itu ya ditempatkan di tempat kos yang tadi kami sebut tadi. Jadi kejadian tersebut sudah 4 kali dialami oleh korban, dan kita sudah melakukan hasil visum, dan memang ada informasi dari dokter dan tertulis dari hasil visum memang ada luka robek. Tersangka dijerat pasal 81 junto pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pencabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan warga mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat menuntut keseriusan aparat memberantas kasus peredaran narkotika. Dalam orasinya, warga menuntut polisi transparan dan tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus narkoba di daerah. Mereka menyebutkan salah satu kasus diantaranya penemuan ratusan butir pil ekstasi di Kabupaten Lombok Utara 2 tahun lalu yang diklaim tidak tuntas sampai saat ini. Pendemo menuntut tersangka utama kasus itu segera ditangkap. Saya pikir memang ini perkara sesuai dengan apa yang kita minta tadi ke Polda NTB supaya dilakukan evaluasi terhadap perkara ini. Dibuka kembali perkara ini supaya benar-benar siapa yang terlibat di dalam jaringan peredaran narkoba yang sampai mendekati angka 1.000 butir ini harus segera diungkap. Jangan sekadar hanya sekelas pemakai maupun sekedar pengedar kelas 3-nya saja yang ditangkap. Merespons hal itu, Mapolda berjanji akan profesional dalam memberantas narkotika dan mengungkap pelaku dan jaringannya. Dugaan ini nantinya kami akan melakukan pendalaman, pengecekan, karena di Direktorat Narkoba ini ada bagian pengawas penyidikan yang bisa melihat bagaimana saat itu proses yang dilakukan oleh Sat Narkoba Lombok Utara terkait dengan perkembangan kasusnya, kemudian apakah nanti ditemukan adanya dugaan orang-orang yang dikatakan sebagai bandar. Polda Nusa Tenggara Barat meminta warga tidak takut melapor dan menjadi mitra aparat dalam upaya pemberantasan narkotika. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah daerah menggencarkan gerakan pendampingan keluarga dan edukasi untuk menekan angka gizi buruk pada anak. Seperti puluhan tenaga kesehatan RSUP NTB yang mendatangi warga hingga ke desa-desa untuk memberi pemahaman tentang cara mencegah stunting. Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan gizi anak usia 1 tahun hingga 5 tahun yang menjadi usia rawan gizi buruk. Petugas mencatat penurunan kasus stunting 3,8% di Kota Mataram pada tahun lalu. Kelurahan Desa Nonggo Baru termasuk sukses dalam penanganan stunting dari jumlah 0,74% bisa diturunkan menjadi 0,14, lumayan. Perkembangan hasil menekan angka stunting itu. Realnya secara angka 14 orang itu angka sangat kecil dan proses penanganan stunting terus berlanjut. Sementara Pemkot menargetkan angka gizi buruk bisa turun hingga 5% pada tahun 2024. Itu kita sebut total absolut 2.100-an dari 2.197, dan di awal-awal kita 3.000 lewat, kemudian turun menjadi 2.900, kemudian turun menjadi
Gerakan penurunan angka gizi buruk di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan secara terpadu di seluruh kabupaten kota sebagai program kolektif lintas OPD. Eby Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Ratusan pemuda mengikuti pelatihan peningkatan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kabupaten Lombok Timur. Pelatihan yang diikuti 160 orang merupakan yang pertama kali digelar setelah COVID-19. Berbeda dengan sebelumnya, Pemda memfokuskan pelatihan di bidang pertanian untuk melatih peserta menjadi pebisnis modern. Peserta diberikan cara membudidaya tanaman hidroponik dan teknik pemasarannya. Hal itu untuk mengajak pemuda tertarik menjadi petani sebagai salah satu potensi unggulan daerah selain pariwisata. Di tahun 2024 ini kami mendapatkan target, jadi ada beberapa jenis kegiatan. Untuk PBK yang dilaksanakan di UPTP itu ada 1.504 orang untuk target kami. Itu terdiri dari ada PBK boarding, itu yang menginap di asramakan, ada yang PBK non boarding, itu yang PP ya tidak diinapkan, kemudian ada juga yang untuk mobile train tuning itu yang kita datang langsung ke masyarakat, ada juga untuk PBK CPMI. Itu sekitar 52 paket di dalamnya. Jadi total ada 1.504 orang untuk target kami di tahun 2024. Daerah destinasi wisata super prioritas, sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu yang menjadi kebutuhan di sini. Pelatihan-pelatihan yang kita tawarkan di sini adalah pelatihan-pelatihan yang memang dalam rangka untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja di sektor pariwisata. Kita juga tahu kebutuhan di dunia internasional yang kaitan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut dunia kewirausahaan itu juga sangat terbuka lebar. Nah, ini juga bisa menjadi bagian yang bisa kita tangkap. Pelatihan yang digelar Pemda dengan menggandeng pusat diharapkan bisa mencetak SDM unggulan dan mengurangi angka pengangguran. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.